Hai, selamat pagi. Ketemu dengan Investa News Channel hari Selasa 19 Juli 2022. Kembali kami akan sampaikan materi stock review hari ini untuk dapat menjadi stock pick tentang trading saham hari ini. Namun kami mengimbau dan mengharapkan Anda melakukan riset sendiri, do your own research, karena kami memperlakukan pernyataan disclaimer atas materi-materi yang kami sampaikan di sini. Oke, demikian disclaimer kami. Disclaimer on, trading saham adalah aktivitas bisnis yang berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian finansial. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Oke, demikian disclaimer on kami. Selanjutnya kita masuk ke saham yang kami dapatkan di sini. Untuk yang non LQ45 adalah PT Mitra Batra Segara Sejati Tbk. PT Mitra Batra Segara Sejati Tbk atau kode sahamnya MBSS. Kita lihat dahulu highlight fundamental dari MBSS ya. Price earning ratio di bawah 10, gross margin, operating margin, dan profit margin masing-masing di atas rata-rata industrinya. Return on equity, return on asset, return on investment masing-masing di atas rata-rata industrinya. Current ratio dan debt equity ratio masing-masing di bawah rata-rata industrinya. Jadi menurut kami cukup sehat ya. Oke, kita lihat analisa teknikalnya ya. MBSS kemarin ditutup di harga 1075, ya turun 2,27% dibanding hari sebelumnya, dengan harga tertinggi di 1135 dan harga terendah di 1070 ya. Adapun penurunan diiringi dengan volume adapun penurunan harga diiringi dengan turunnya volume ya, dari 50 ribuan sampai 25 ribuan ya. Namun dibanding harga volume-volume sebelumnya, volume 2 hari terakhir ini adalah jauh ya dibanding volume transaksi hari-hari biasanya ya. Biasanya volume hanya di sekitar 10 ribuan, di bawah 10 ribuan, ya jauh di bawah 10 ribuan. Namun hari kali ini meningkat 5 sampai ya 5 sampai 5 kali lipat lah ya dibanding hari sebelumnya, dibanding hari-hari sebelumnya. Oke, kalau kita lihat MBSS kemarin itu harga di garis Fibo 23,6% ya, atau 1040 ya. Memang di sini adalah garis Fibo yang biasanya dapat dilakukan akumulasi beli ya. Sini kami dapat melihat bahwa MBSS ini sudah membentuk lembah ya, sudah melakukan rebound ya. Adapun penurunan kemarin itu menurut kami lebih ke koreksi sehat ya. Oke, ya area belinya dapat dilakukan di harga 950 sampai dengan 1125, artinya ya Bapak Ibu dan melakukan akumulasi beli selama harga masih di atas 955 dan di bawah 1120 ya, dengan target harga di 1465. Adapun untuk manajemen risiko, stop loss atau tutup kerugian dapat dilakukan jika harga tembus di bawah 950. Oke, itu untuk MBSS. Kemudian kita akan masuk ke yang termasuk LQ45, yaitu PT Caron Pokpan Indonesia Tbk atau kode sahamnya CPIN, atau kita baca saja CEPIN ya.
Oke, kita lihat dahulu highlight fundamental dari Cepin ya. Laba operasional meningkat dalam 3 tahun berturut-turut, earning per share meningkat dibanding tahun sebelumnya, gross margin, operating margin, dan profit margin masing-masing di atas rata-rata industrinya, return on equity, return on asset, return on investment masing-masing di atas rata-rata industrinya, current ratio dan debt equity ratio masing-masing di bawah rata-rata industrinya. Ya, karena ini LQ45 jadi masih termasuk sehat tentunya ya. Oke, selanjutnya kita lihat teknikalnya ya. Oke, Cepin kemarin ditutup di harga 5.750 ya, naik 2,67% ya dibanding hari sebelumnya dengan harga tertinggi di 5.750 dan harga terendah di 5.500 ya. Oke, kalau kita lihat ya, Cepin ini harga kemarin itu masih di atas garis Fibo 23,6% atau 5525 ya. Oke, dengan juga baru membentuk lembah ya, lembah dan sudah ada ribonnya ya, melakukan ribon. Jadi harga beli dapat dilakukan di antara harga 5.450 sampai 5.650. 5.450 sampai 5.650 ya. Dengan target harga yang terdekat tentunya di garis Fibo 38,2 yaitu 5.975 ya, 5.975 ya. Oke, adapun untuk manajemen risiko, stop loss atau tutup kerugian dapat dilakukan jika harga tembus di bawah 5.450 ya. Oke, itu untuk Cepin. Selanjutnya kita masuk lagi ke saham yang di luar non LQ45 ya, yang kami dapatkan di sini adalah PT Providen Agro Tbk atau kode sahamnya PALM atau kita baca saja PALM. Oke, kita lihat dahulu highlight fundamental dari PALM. Ya. Laba operasional meningkat dalam 3 tahun berturut-turut, price earning ratio di bawah 10, return on equity di atas 10%, earning per share meningkat dibanding tahun sebelumnya, price earning ratio di bawah rata-rata industrinya, gross margin, operating margin, dan profit margin masing-masing di atas rata-rata industrinya, return on equity, return on asset, return on investment masing-masing di atas rata-rata industrinya, debt equity ratio di bawah rata-rata industrinya, jadi termasuk sehat ya. Kemudian kita lihat teknikalnya ya. Oke, Palm kemarin ditutup di harga 755 ya, tidak berubah dibanding hari sebelumnya. Dengan harga tertinggi ada di 780 dan harga terendah di 715. Ya. Oke. Kalau kita lihat Palm ini ya, dia masih di atas garis Fibo 23,6% ya atau 745 ya dengan posisi rebound ya dan untuk uptrend baru ya. Sini kami lihat area beli yang dapat dilakukan di harga 680 sampai 745 ya, 680 sampai 745 ya. Dengan target harga di ya, puncak terdekat ya.
Bukit yang terdekat itu di 1005 ya, di 1005. Oke, dengan manajemen risikonya adalah bahwa stop loss atau tutup kerugian dapat dilakukan jika harga tembus di bawah 675. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Terima kasih sudah menonton dan memberikan like bahkan subscribe atas materi ini. Tolong tetap dukung kami karena dukungan Anda dalam bentuk menonton, memberikan like dan subscribe itu akan menambah semangat kami untuk menyampaikan materi-materi selanjutnya. Akhirnya kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.